Pesantren Asadiyah dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Aliana Guruta. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Andri Guruta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam Amin. menjalankan berbagai aktivitas sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pada hari ini Ahad tanggal 23 Maret tahun 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1446 Hijriah, kita akan kembali mendengarkan dan menyimak dengan seksama kajian teosofi dari Alena de Gruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dalam episode ke-74 masih dalam kajian surah Al-Fatihah. Untuk itu, mari kita membuka pengajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempersilahkan Andre Guruta, izinkan saya menyampaikan abstraksi pengajian kita pekan lalu sebagai berikut. Pengajian pekan lalu Andre Guruta masih membahas lebih lanjut mengenai dasar teologis ataukah dalil-dalil tansi dan tasbih. Andre Guruta mengutip kembali ayat Quran surah Asy-Syura ayat 11 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un yang bermakna tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Menurut Andre Guruta, potongan ayat ini sangat mendukung tansih. Akan tetapi kalau dibaca ayat berikutnya, wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat, ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki juga kapasitas tasbih. Dia sendiri memperkenalkan dirinya sebagai As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Artinya, manusia memang punya telinga sebagai alat pendengaran, punya mata sebagai alat penglihatan. Namun jika Allah dikatakan maha mendengar, maha melihat, tidak mesti dikatakan bahwa Tuhan mempunyai telinga untuk mendengar dan mempunyai mata untuk melihat. Dengan demikian, laisa kamitslihi syai'un dapat dikatakan sangat mendukung tansih dan tidak boleh membayangkan ada keserupaan Tuhan dengan makhluknya. Akan tetapi, kata Andre Guruta, kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Lantas benarkah pernyataan bahwa kita tidak boleh membayangkan Tuhan dengan bayangan kita sebagai manusia? Menurut Andre Guruta, pertanyaan kemudian yang muncul, bagaimana kita bisa membayangkan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, tanpa menggunakan referensi? Atau referensi apa yang dapat digunakan untuk membayangkan Tuhan? Andre Guruta menyebutkan setidaknya ada beberapa alat yang biasa digunakan oleh manusia. Antara lain, akal, pikiran, kecerdasan, kalbu, jiwa, zauq, sadar, sir, dan sebagainya. Sarana-sarana inilah yang dapat digunakan untuk memahami siapa Tuhan sebenarnya. Dari sarana-sarana yang dimaksudkan tersebut, ternyata Allah bisa kita pahami sebagai sosok figur yang maha sempurna. Karena kalau kita mengatakan bahwa Allah memiliki kualitas tansi, tidak boleh tasbih, itu artinya membatasi Allah tidak lagi maha mutlak. Itu artinya melarang Tuhan menyerupakan dirinya sendiri. Itu artinya kita membatasi Tuhan untuk mirip dengan makhluknya. Andre Guruta menyebutkan bahwa justru Tuhan harus seperti apa maunya, yang tidak bertentangan dengan apa maunya manusia. Kenapa? Karena Allah sendiri memperkenalkan dirinya melalui Asmaul Husna. Dengan kata lain, bahwa Tuhan sendiri membuka diri untuk kita pahami memiliki sifat-sifat tasbih. Menurut Andre Guruta, untuk apa Allah memperkenalkan nama-namanya kalau bukan untuk diketahui?
Dan untuk apa sebuah pengetahuan kalau bukan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dan untuk apa Rasulullah SAW bersabda, "Takhallaku bi ahlakillah", berakhlaklah sebagaimana akhlak Allah. Oleh karena itu, menurut Andre Guruta, Allah jangan dibatasi dengan persepsi kita tentang Tuhan. Karena kapasitas Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Pertama, kapasitas sebagai ilahun, maha agung, menguasai, merajai, dan seterusnya. Ya, bisa kita kutip firman Allah, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Quran Surah Ad-Duhan ayat 8. Yang kedua, kapasitas sebagai Rabbun, maha pemelihara, maha menjaga, maha merawat, dan seterusnya. Sebagaimana firman-Nya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara semesta alam. Quran Surah Al-Fatihah ayat 2. Untuk itu, Andre Gurta menyebutkan pula bahwa sesungguhnya ada beberapa konsep perjalanan suci menuju Tuhan, dan usaha bagi manusia itu bertingkat-tingkat. Di antaranya bisa disebut sebagai Mi'raj, berupa pendakian menuju atas; As-Suluk, perjalanan menuju puncak; As-Sairu, perjalanan spiritual untuk naik ke atas; Thariqah, perjalanan suci menemukan Tuhan; Talaki, pendakian spiritual menggapai Tuhan. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah abstraksi pengajian pekan lalu. Selanjutnya, demi hikmatnya dan dalam menyimak materi Anda Gurta, kembali diingatkan untuk memastikan mikrofon audio Bapak Ibu sudah terkunci dengan baik agar konsentrasi kita dalam menyimak pembahasan Anda Gurta tidak terpecah dan tidak terganggu. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita mendengarkan dan menyimak dengan seksama penuturan hikmah Anda Gurta Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar MA, dan kepada Al-Mukarram dipersilahkan dengan hormat. Habib. Ya, kasih. Saya minta waktu 2 menit ya untuk menampilkan dulu. Habib.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Habibina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Teman-teman dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah mulai masih membahas sebetulnya tentang tansih dan tasbih. Kalau kita bicara tentang tanzih, berarti berbicara tentang kemaha tak terbandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau kita berbicara tentang tasbih, bukan tasbih. Kalau tasbih pensucian, kalau tasbih penyerupaan. Shin. Kalau kita bicara tentang tasbih, bicara tentang keterbandingannya. Dasarnya apa? Menarik karena ayat ini dijadikan dasar oleh dua-dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan bahwa Sami'ul Basir, Sami' dan Basir setimbang fa'il, ya kan. Dalam ilmu saraf kita diingatkan kalau Allah itu eh, timbangannya fa'il, tapi kalau manusia itu fa'ilun. Misalnya Allah itu alimun, sedangkan manusia itu alimun. Sehebat apapun manusia tidak akan pernah mencapai tingkat alimun. Hanya sampai ke tingkat al-alimul alama. Bahasa Nanda Gurta, Pujusade, Nanda Gurta, Yunus Martan. Bisa dikategorikan al-alimul alama. Dia alim, dia mendalam pengetahuannya, dia meluas pengetahuannya, dan dia mengamalkan pengetahuannya. Itu disebut al-alimul alam. Tapi tidak pernah mencapai tingkat al-alim. Berarti benar ayat ini juga masih menjadi dasar alit tanzih. Ya, karena Tuhan tidak mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami' wal basir. Ya, as-sami' wal basir manusia juga bisa menjadi as-sami', tapi manusia nggak mungkin menjadi as-sami', nggak mungkin menjadi al-basir. Ya, tapi lagi-lagi ini persepakatan bahasa. Nah, alasan yang mengatakan ini ayat tasbih malah ya, karena di situ ada double ka, kadam mithlu itu bimakna wahid ya kan. Laisa tidak ada ka seperti mislu seperti dirinya. Jadi laisa kamitsli syai' tidak ada yang seperti seperti dirinya. Artinya apa? Jika dua hal yang seperti ini, maka gugur dua-duanya. Dengan demikian bisa kita artikan tidak ada selain dirinya. Kalau tidak ada selain dirinya, ada nggak keserupaan? Kalau dia sendiri, tidak ada perbandingannya, tidak ada serupa kan. Tapi kalau ada selain dirinya, maka itu berarti ada kemungkinan untuk diperbandingkan. Nah, inilah sebetulnya sama dengan agama Hindu, ada yang disebut dengan Vedanta dan ada Advedanta.
Dalam agama Hindu, kalau kita menyebut Vedanta, itu ada personal God. Impersonal God-nya itulah yang disebut dengan Advedanta. Advedanta itu eh, la maujud illallah. Tidak ada yang mewujud selain Allah. Jadi apa yang kita tampak sebagai makhluk, sebetulnya itu bukan makhluk. Dia juga sebetulnya bukan wujud lain dari cahaya itu, tapi itu part of the sun, bagian dari matahari itu sendiri. Nah, jadi memisahkan antara Allah dengan makhluknya, sama sulitnya memisahkan antara matahari dengan cahayanya. Memisahkan Allah dengan makhluknya, sama sulitnya memisahkan antara tongkat dengan bayangannya, antara ombak dengan lautnya, antara api dan panasnya, antara es dengan dinginnya. Kita tidak bisa memisahkan. Bahkan tanpa es tidak mungkin ada dingin. Tanpa api nggak mungkin ada api. Tanpa matahari nggak mungkin ada cahaya matahari kan. Tanpa tongkat tidak mungkin ada bayangan tongkat. Ya. Tanpa ada orang berdiri di depan cermin nggak mungkin ada lukisan kita di cermin. Jadi apakah lukisan saya di cermin itu atau bayangan saya yang ada di cermin? Nah, bayangan itu bukan kreasi saya, bukan ciptaan saya. Itu pantulan saya. Dengan demikian alam semesta ini apakah ciptaan Tuhan atau pantulannya Tuhan? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang selain dirinya, maksudnya begitu kan. Jika tidak ada selain dirinya, enggak mungkin ada perbandingannya kan. Kalau ada sesuatu selain dirinya, maka kemungkinan adanya perbandingan iya. Mana lebih mutlak ketidak terbandingannya? Ada selain dirinya atau tidak ada selain dirinya? Kalau ada selain dirinya, berarti ada kemungkinan untuk menemukan keterbandingan. Tapi kalau dia satu-satunya, nggak ada yang lain, mustahil ada keterbandingannya. Mustahil ada keserupaannya. Maka itu ulama tasawuf itu lebih cenderung mengatakan bahwa alam semesta ini bukan makhluknya Allah, tetapi itu al-khalq, al-khalqullah. Itu adalah pantulannya Allah. Ulama fikih, di pondok pesantren, semuanya itu mengatakan bahwa ini adalah ciptanya Allah. Kuda, kucing, ya kemudian kera, anjing, dan lain-lain sebagainya. Termasuk pohon, laut, langit. Itu ciptaan Allah semua. Tapi kalau ulama tasawuf itu bukan makhluk, tapi itu khalq, pantulan Allah, manifestasinya Allah. Nah itu kata kuncinya di situ. Mana yang lebih tauhid? Menganggap tidak ada Allah selain dirinya, tidak ada yang ada selain dirinya. Wujud tunggalnya adalah hanya Allah. Atau banyak yang mewujud selain dirinya, tapi wujud itu adalah wujud ciptaannya. Jadi di antara sekian wujud, 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 wujud 1 triliun wujud, di sela-sela wujud itu ada wujud Allah juga. Apakah seperti itu membayangkan Tuhan? Di sela banyaknya wujud-wujud ciptaannya, ada juga satu lebih besar wujud penciptanya. Sang pencipta itu lebih gede. Apa seperti itu? Atau wujud Allah itu hmm, tidak diketahui tetapi bertejalli pada setiap alam semesta. Jadi alam semesta ini bukan makhluk tapi itu khalq, pantulannya Allah. Ya, itu pekerjaan logika yang sangat besar, sangat dalam, memerlukan kontemplasi. Ya, untuk anak-anakku mungkin belum bisa sampai ke situ ya, tapi inilah sekedar pengenalan awal apa yang dimaksud dengan eh, ini semuanya. Nah, jadi laisa kamitslihi syai', perhatikan ya kalau diperhatikan secara sungguh-sungguh, oh iya ya, laisa, kenapa bukan laisa kasyai'? Berarti ada syai', ada Allah kan? Atau laisa mithlu syai', ada Allah, ada seperti Allah gitu.
Nah, ini tidak ada yang sepertinya. Jadi ka yang menghilangkan mithlu. Jadi ka itu sama dengan la, laisa, la mithlu. Tidak ada yang tidak serupa dengannya. Artinya dia semuanya. Ya. Kalau kita katakan dia semuanya, berarti yang banyak ini yang satu. Yang satu itu yang banyak itu. Jadi nggak ada pertentangan sebetulnya. Tapi karena kita selalu menganggap lain, Allah itu lain, maha lain sendiri, dia di atas, kita di bawah. Nah, itu juga salah. Karena kalau kita memojokkan Allah ada di atas, bersemayam di langit, nggak boleh turun-turun ke bawah. Berarti bagaimana dengan nama-nama Allah yang diperkenankan dalam ayat ini? Bahwa eh, Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, ada pada diri segala sesuatu. Apa ayatnya itu? Hmm. Wallahu muhitun. Allah serba meliputi ala kulli segala sesuatu. Ya, innallaha kana walam yakun ma'ahu syai'. Sesungguhnya itu ada dan tidak ada yang menemaninya satupun. Tidak ada yang membersamainya satupun. Berarti yang banyak ini siapa? Nah, itu dia. Nah, pembahasan tentang tanzih dan tasbih di sini. Nah, sehubungan dengan itu, tidak mungkin bisa kita memecahkan mana tanzih tasbih kalau kita tidak paham siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin masuk ke sini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul katakanlah Muhammad. Huwa di sini ada empat ya. Saya akan kasih warna biar eh, teman-teman pada bingung. Ada qul huwallahu ahad, saya kasih merah. Kemudian oh Allah, Allah saya kasih warna hmm, hijau misalnya. Ahad saya kasih warna lain. Masih ada satu as-samad. Kasih warna ini aja. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, jadi kul huwa, hmm, huwa itu siapa? Apakah huwa itu persis sama dengan Allah? Ya, atau beda? Jadi apakah Allah, apakah huwa Allah ahad as-samad? Jadi saya ingin berikan satu penggambaran. Kenapa Allah tidak mengatakan kul Allahu ahad, Allahu samad? Hmm. Kenapa disebut huwa Allahu ahad? Atau kenapa tidak dikatakan kul huwa ahad? Ya. Atau kul huwa as-samad. Kul huwallahu samad bisa juga kan. Yang paling pertama disebutkan itu adalah yang paling majhul, yang paling asrar, yaitu huwa. Mana yang paling majhul? Huwa atau Allah? Ya. Mana yang paling tidak bisa ada bayangan untuk mengetahuinya? Kalau kita mengatakan dia atau Allah. Lebih susah mana memahami objeknya? Huwa atau Allah?
Hmm. Lebih susah mana memahami huwa atau Allah? Huwa. Huwa. Jadi kalau huwa, ini yang disebut dengan the secret of the secret. Rahasia daripada segala rahasia. Sirul asrar itu adalah huwa. Tanpa nama kan belum punya nama. Ketika kita sudah memberikan nama, berarti kita sudah memberikan definisi. Berarti kita memberikan pembatasan. Kalau kita sebut Allah, berarti bukan langit lagi. Bukan orang lagi, bukan hewan lagi. Ya Allah lah ya Allah. Kalau huwa itu bisa semuanya kan. Hmm. Ahad, nah itu memberikan takyid terhadap siapa ini. Ahad itu, Allah itu ahad, bukan wahid. Kenapa tidak dikatakan hukul huwallahu wahidun? Mal farqu bain ahad wal wahid. Kalau ahad itu nggak ada duanya, itnani, talata, arba'ah, nggak ada. Yang ada hanya itnan, jamak, mufrad ya kan. Jadi huwa di situ majhul. Inilah yang disebut dengan sirrul asrar. Hmm, yang paling maha kudus nggak ada namanya karena kalau sudah punya nama berarti sudah personal. Kalau huwa itu masih impersonal. Nah ini dalam agama Hindu disebut dengan Atman. Atman itu adalah impersonal God. Masih di atasnya Allah, masih di atasnya Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah punya nama, maka nama itu sudah pembatasan. Berarti ada distinctiveness di situ. Begitu menyebut Allah berarti bukan berhala, ya, berarti bukan eh, sesembahan orang. Allah yang kita sembah, ya kan? Berarti ada faktor pembedanya. Yang aku sembah itu Allah bukan berhala. Kalau huwa, hmm, mana lebih susah dipahami? Huwa atau Allah? Nah, Allah itu penjelasan daripada huwa. Siapa huwa itu? Oh Allah. Siapa Allah itu? Oh Ahad. Siapa Ahad itu? Oh yang as-samad itu kan. Hmm. Perhatikan tuh. Qul huwa Allahu Ahad, Allahu samad. Jadi huwa itu adalah yang paling majhul. Allah itu sudah punya nama. Ahad itu penjelasan terhadap Allah. Allahu samad itu masuk asmaul sifat. Jadi samad itu artinya masih sudah masuk sifat itu. Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah ini penting juga Allah memberikan redaksi seperti ini. Karena kalau kita hanya membiarkan Allah sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ada kaitannya dengan kita, maka ajaran Allah tidak akan sampai ke benak kita. Karena Allah ingin menjadi punya efek terhadap hambanya, terutama manusia, maka dia perkenalkan dirinya, Asmaul Husna itu kan. Nah begitu muncul bentuk Asmaul Husna muncul, otomatis semakin berjarak siapa itu huwa itu. Ini yang disebut dalam agama eh, Konghucu, Ci apa ya Ki tulisannya Ci bacaannya. Ya, kalau Tuhannya disebut dengan Deo. Kalau di atasnya dewa, di atasnya Tuhan disebut dengan Q. Ini yang disebut bahwa Q itu adalah tak denanda girang-girang. Tidak terbayangkan oleh apapun. Tidak ada, there is no one, no, tidak ada yang bisa menjangkau pengetahuannya. Itulah Q. Itu bukan nama Q, itu dia sebetulnya dia itu. Tapi begitu menjadi nama Tuhan, ya sudah tag, eh, itu sudah menjadi Tuhan tuh. Ketika sudah menjadi nama Allah, itu sudah personal God. Ya, Allahu la ilaha illa huwa. Ya, itu sudah bukan yang lain. Jadi lebih tersolid. Nah, huwa lebih berat daripada Allah. Allah lebih berat daripada Ahad. Ahad lebih berat daripada As-Samad. As-Samad itu adalah sudah masuk wilayah Asmaul Husna. Hmm. Jadi apa bedanya antara As-Samad, Ahad, Allah, dan Huwa? Yang paling filosofis Huwa, jadi itu the secret faktornya itu adalah Huwa. Dan logosnya itu adalah Allah. Kemudian turun ke bawah logos itu ada namanya etos.
etos itu ya implementasi. Jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi semakin ke belakang itu semakin jelas siapa Tuhan itu. Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya, jadi Tuhan apa? Allah tidak punya kepentingan kepada makhluknya, kita yang berkepentingan. Tuhan yang bergantung ya di sini ya masa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Bukan yang tergantung kepada sesuatu, tapi segala sesuatu tergantung kepadanya. Allahu samad di situ. Jelas ya. Jadi ini terkait dengan penjelasan saya yang kemarin. Laisa kamitslihi syai'un. Kita lihat. Ya. Nah, ada akhir ayat ini innallaha ala kulli syai'. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah itu eh, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, disebut ilmunya, tapi nggak muncul ilmunya di situ. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Jadi ahata ilmunya serba meliputi, tapi dalam ayat lain disebutkan innallaha apa namanya itu Allah muhitun ala kulli syai', meliputi segala sesuatu. Berarti di mana ada sesuatu, maka di situ ada dia. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah itu sesuatu atau bukan sesuatu? Is Allah a thing or not thing? Nah, itu apakah Allah itu sesuatu atau bukan sesuatu? Kalau sesuatu itu konotasinya makhluk. Ya, tapi bagaimana memberikan merek Allah kalau bukan makhluk? Berarti sigat bahasa Arabnya itu tetap kita menggunakan istilah seperti ini. Maka inilah yang dijelaskan Nabi kepada ponakannya, Abdullah bin Abbas. Sampai Nabi itu kadang-kadang keringatan di musim dingin menjawab pertanyaan ponakannya yang super cerdas ini yang namanya Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Abbas. Hmm. Jadi ada juga anak sangat cerdas. Ya itu jangan dimarah-marahi. Tapi itu calon orang penting itu. Ini saya mengulangi apa yang pernah kita bahas minggu lalu sebetulnya. Sebetulnya ada yang belum paham. Jadi tanzih dikenal tiga tingkatan. Tanzih subuhi, tanzih kudusi, ya, dan ada tanzih keduanya itu. Tanzih subuhi ini mensucikan Tuhan dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Ya, sedangkan tanzih kudusi mensucikan Tuhan dari segala perkiraan dan konsepsi manusia. Sebaik apapun Tuhan di kalangan manusia itu jauh lebih hebat Tuhannya karena kita hanya satu cangkir, sedangkan Allah itu satu samudra. Jadi nggak mungkin kita menampung air laut dengan cangkir kecil. Subuhun adalah tanzih zati, sementara kudus adalah tanzih sifat. Nah ini jalan keluarnya. Jadi subuh eh, adalah tanzih azati. Dia kemudian juga apa maunya filsafat apa tasawuf. Jadi subuh adalah tansi azati, ya. Karena tadi yang itu kan lebih merupakan sifat ya kan tadi contohnya. Nah, jadi subuh ada tanzih azat, ada subuh, ada kudus, tanzih asifat. Nanti ada penjelasan. Azat mendahului sifat. Duluan mana zat daripada sifat? Duluan mana sifat daripada perbuatan? Duluan mana perbuatan daripada nama? Hmm, PR. Jadi azat mendahului asifat. Berarti zat dulu baru sifat. Berdasarkan hadis ini, maka ia menyatakan bahwa tasbih itu adalah menggunakan apa eh, makanan mereka eh, dan takdis adalah minuman mereka. Jadi tasbih ada makanan, ada minuman di situ itu.
Ya. Jadi tasbih, tasbih dan at-taqis itu adalah santapan para tahu para Tuhannya, para Tuhan tahunya, rohanianya ya. Jadi at-tasbih dan at-taqdis adalah santapan para Tuhaniyun. Jadi ini kajiannya orang-orang intelektual kalau kita bicara tentang tasbih, Sabu takdis. mana nyuruh bicara lo? Ya. Jangan eh, tanyakan kepada ahli bahasa. Tapi itu adalah istilahi di sini. Dan santapan setiap maujud adalah apa yang darinya tercipta maujud tersebut. Ya, kita lihat. Salah satu dari nama dan sifat ilahi ialah wa huwa yut'im wa la yut'am. Puasa ini kan, dia memberi makan dan tidak memberi makan. Nah, itu kita takhallaku bi ahlakillah. Contohilah ahlaknya Allah. Allah memberi makan tapi tidak makan kan? Makanya kita berpuasa di sini, kita tidak makan tapi memberi makanan dengan menggunakan uang sedikit dari kita untuk fakir miskin, bayar zakat mal, zakat harta kan. Jadi zakat harta itu, ya itu, zakat fitrah itu. Allah memberi makan tapi tidak diberi makan. Kita berpuasa, kita tidak makan tapi memberi makan. Jadi berpuasa itu mencontoh sifat Tuhan. Inilah yang disebut dengan takhalaku bi akhlakillah. Wa huwa yut'im wa la yut'am, itu ayat. Ya, tetapi hadisnya yang bisa mendukung ini yang tadi saya katakan. Eh, Allah tidak memberi, Allah tidak makan tapi memberi makan. Huwa yut'im wa la yut'am. Kita manusia ini ya berpuasa supaya nanti kita bisa memberi makan anak yatim piatu. Kita sendiri nggak makan. Kenapa di siang hari? Kalau malam hari lain lagi. Ya. Keadaan spiritual ini jauh lebih tinggi daripada kelezatan hewani, makan dan minum. Ya. Ketika Nabi Mi'raj, ia tiba-tiba, ya, ia tiba di satu makam tempat ya. Jibril alaihissalam itu menyuruh Nabi berhenti. Nabi bertanya, kenapa harus berhenti? Jibril menjawab, Tuhan sedang sholat. Hah. Nabi bertanya, bagaimana dia sholat? Jibril menjawab, Subhana. Subuhun kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Ya, inilah dia. Subuh adalah tauhidul zati, kudus adalah tauhidul sifat, Rabbul Malaikati Waruh adalah tauhid al-af'al. Nah, ini dia. Sayang sekali kalau saya jelaskan di sini anak-anak kecil kita banyak ini. Mungkin nanti pada kesempatan lain, tapi poinnya yang global saja saya menjelaskannya. Subuh adalah tauhidul zati, penyatuan akan adanya zat itu. Apa yang dimaksud tauhidul zati? Begini, kalau Allah ini, kalau alam semesta ini kan dulu nggak ada. Sembunyi di mana alam ini sebelum menjadi ada di bumi ini? Di jagat raya ini. Ya sembunyi di dalam diri Tuhan ya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ketika ia menjelma menjadi pohon, ketika ia keluar sebagai gunung, ketika ia menjelma menjadi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, ya. Lalu apa itu? Hmm. Jadi ketika kita bicara tentang hal seperti ini, kita bicara tentang tauhid zati. Jadi tauhid zati ini pada hakikatnya sebetulnya segala sesuatu ini berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang pohon kelapa, pohon pepaya, nggak usah dibedakan satu sama lain. Dia berpenampilan sebagai bagian penampilan Tuhan dalam bentuk pohon pepaya, pohon kelapa, pohon durian. Bagian berpenampilan dia juga adalah dalam bentuk kaleng biskuit, laut, dan sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak terkait satu sama lain. Hmm. Maka itu kalau hujan, udah Allahumma sayyiban nafi'an. Itu pelajaran besar itu.
Siapa sih hujan ini? Ya. Subuh adalah tauhidul zati. Ya karena deduktif ya kan. Kudus adalah tauhidus sifat. Ya. Tauhidus sifat itu tauhidnya. Bagaimana mengatakan bahwa sifat-sifat yang banyak ini sebetulnya hanya satu, sifatnya Allah semua. Bagaimana zat yang banyak ini kita menganggap bahwa ini sebetulnya nggak ada perbedaan. Satu zat semuanya zatnya Allah. Bagaimana kalau kita menganggap bahwa perbuatan itu sebetulnya nggak ada perbuatan, cuma satu perbuatan perbuatannya dia. Hmm. Semuanya adalah dia, bukan semuanya adalah Allah, san dia. Jadi ada perbuatan dikendalikan oleh Huwa, ada perbuatan dikendalikan oleh Allah, ada yang dikendalikan oleh Ahad, ada yang dikendalikan oleh Asmaul Husna. Jadi prosesing pabriknya itu banyak banget itu, sampai kinclong. Ya. Apa yang dimaksud zat hak yang maha mutlak bagi lagi maha sempurna, bersih dan suci dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Ya. Mengapakah dia harus disucikan? Secara ontologis ya, realitas al-haq itu tidak pernah terbentas, tidak pernah terkontaminasi oleh sedikit pun. Ya. Hmm. Ya, jadi persepsi manusia tentang Tuhan al-haq tidak tepat dan menyebabkan berbagai campuran dan keterbatasan. Oh iya, nanti ada surah Al-Waqiah ya. Nah, untuk membahas tanzih tasbih ini nanti kita akan bahas surah Al-Waqiah. Nah, saya loncat dulu. Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Tanda-tandanya siapa? Jadi alam itu tanda-tandanya Allah. Ada apanya alam itu? Kenapa dia harus menjadi tanda? Itu kata Tuhan. Tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri. Di dalam diri kita juga ada tandanya Tuhan. Berarti ada God address-nya di dalam diri kita sendiri. Ada God address-nya di pohon. Itu yang disebutkan dulu dakhilun fil asya'il bil mumazaj. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur. Wa kharijun an halal bil muzayal. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur, keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Itu susah dipahami. Tapi bisa kenyataannya. Ya. Dalam hadis juga disebutkan kan Allah walam wala syai'an ma'ahu. Ada hadis Nabi itu Bukhari ini. Kan Allah itu ada tanpa ada menemaninya satu ataupun. Jadi seolah-olah Jibril itulah yang panglimanya alam semesta itu. Hmm. Dalam hadis juga disebutkan kan Allah wala syai'an ma'ahu. Ini redaksi Bukhari. Allah itu ada tanpa ada sesuatu yang menyertainya, tanpa ada yang menyembahnya. Jadi apa kita di sini? Apakah pesuruh Allah atau bayangan Allah atau nothing sama sekali? Ya, kalau kita bikin Allah marah ya lenyaplah sudah kita semuanya. Nah, kalau kita ingin eksis, ya mari kita dekat dengan Tuhan. Ya, kira itulah untuk sementara ya. Nanti pada poin pembahasannya ini panjang ini. Eh, saya akan tampilkan dulu nanti saya mau menyederhanakan pernyataan tadi itu menjadi sebuah apa ya cerita-cerita pendek untuk anak-anak kecil kita ya, anak-anak muda di sini ada. Kalau begini nih gaya bahasa advance S3 nih. Mungkin anak-anakku bisa sabar ya sebentar. Kalangan sufi menggambarkan kalimat syahadat la ilaha illallah yang dimaknai dengan la maujud illallah. Tidak ada yang mewujud selain Allah. Ma makna wujud? Pada kuliah bagian awal dulu kita pernah mengatakan lain wujud, lain maujud. Wujud itu tidak tampak, maujud itulah yang tampak. Ketika saya bicara tentang apa misalnya? Ketika saya bicara tentang pulpen, ini pulpen. Pulpen ini apakah di luar pikiran saya atau di dalam pikiran saya? Imajinasi, ya.
Ketika saya menyebutkan tanah lapang, ya, Plato mengatakan nggak ada tanah lapang. Jangan cari tanah lapang depan rumahnya, nggak ada tanah lapang di situ. Tanah lapang itu ada dalam jidat, ada dalam jidatnya. Jadi konsep tentang tanah lapang itu ada dalam pikiran tidak tampak. Tapi perwujudan daripada tanah lapang di kepala kita itu, kita bikin segi empat, kita tarik tiang, maka itulah yang disebut dengan maujud. Ya, ya. Ada beberapa di sini ya, Bapak. Hmm, la maujud illallah. Saya jelaskan dulu wujud ya. Anak-anakku mungkin ada yang tidak ikut dulu. Apa perbedaan wujud dan maujud? Dalam bahasa Indonesia, Kanancu, tidak ada bedanya wujud dengan maujud kalau bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, terutama bahasa tasawuf ya, wujud itu adalah sesuatu konsep tentang sesuatu. Itu namanya wujud. Ya. Tempatnya wujud itu bukan di luar kepala, tapi di dalam kepala. Saya ingin menggambarkan sebuah pulpen. Pulpen itu benda panjang, ada tintanya di dalamnya. Oh, ini pulpen karena ini benda panjang, ada tintanya di dalamnya. Berarti ini adalah pulpen. Ya, itulah eh, eh, kisah tentang wujud. Jadi, pulpen itu sendiri terletak di dalam kepala. Setelah bermanifestasi menjadi pulpen, maka ini menjadi maujud. Yang saya pegang ini wujud atau maujud? Hmm. Yang saya pegang ini wujud atau maujud? Wujud pulpen atau maujud pulpen? Wujud, Ya, wujud Maujud. ini maujud pulpen. Wujudnya di mana? Di kepala saya. Tanah lapang itu segi empat ada rumputnya. Itu wujud. Tapi depan rumah saya itu, oh itu real lapangan. Jadi kadang-kadang antara ada yang di kepala dengan di luar kepala itu tidak simetris. Ya. Penglihatan pikiran saya, perempuan itu cantik. Ya. Tapi penglihatan batin saya mengatakan monster. Hmm. Beda tuh kan, bertolak belakang. Jadi antara wujud dengan maujud itu tidak selamanya simetris, tidak selamanya sama. Wah, bayangan saya terhadap perempuan itu cantik, bukan hanya cantik, tapi pintar masak, patuh terhadap suaminya, dan lain-lain. Tapi ternyata setelah kawin, tidak seperti itu kenyataannya. Sama juga sebaliknya. Wah, ini calon suami saya ini perfect nih. Tapi setelah kawin, ternyata ditinggal-tinggal terus, nggak perfect lagi. Jadi dua-duanya. Nah, sekarang ada perjumpaan antara yang di kepala dan yang di luar kepala. Bayangan saya ada sebuah pulpen warna putih. Akhirnya saya pegang pulpen warna putih, maka ini adalah eh, konsep yang benar. Kalau hanya dibawa 50% persesuaiannya, maka konsep itu bisa dianggap, bisa ditolak, ya kan? Nah, hati-hati. Maujud itu di luar kepala, wujud itu di dalam kepala. Blueprintnya itu ada dalam kepala, sedangkan di luar kepala itu yang kenyataannya itu itulah. Apa yang kita lihat di luar kepala? Ada kapling yang berisi rumput hijau. Apakah otomatis itu menjadi lapangan bola? Tunggu dulu. Kalau izinnya nggak keluar sebagai lapangan bola dari tempat itu. Kalau yang di dalam lapangan itu hanya rumput dengan tanah, bagaimana bisa disebut dengan lapangan bola? Kalau itu disebut lapangan bola, begitu banyak rumput dengan tanah, kok tidak jadi arena persepak bolaan? Jadi makin dekat antara apa yang terjadi dalam kepala kita dan di luar kepala, itu yang disebut das sollen, ya.
Dasaran. Kalau konsep saya tentang pulpen warna putih panjang, lalu saya hadirkan, oh ini ada pulpen yang paling bagus, ini adalah ini. Yang lainnya pendek-pendek. Ini panjang. Wah, ini sesuai antara kepala saya dan kenyataan. Orang itu kecewa karena lain di kepalanya, lain menjadi kenyataan. Wujud dan mewujudnya. Ini dia. Inilah yang membuat kita juga suka marah-marah. Lain yang kita harapkan lain menjadi kenyataan. Kita terlalu perfect, maunya seperti ini tapi kenyataannya lain. Nah, apa yang menyebabkan berjaraknya antara benak dengan kenyataan itu kekeliruan kita juga sebagai manusia. Nah, itu lapangan bola milik UIN. Enggak, siapa bilang? Oh, didukunglah oleh surat menyurat juga kan. Tapi setelah dikonfirmasi ternyata ada yang kalah. Nah, itu ada yang more valid, yang lainnya itu less valid itu. Nah, itulah dunia berpikir logika, tasawuf dan filsafat ya. Dalam memahami Al-Quran harus memahami komprehensif wujud, maujud, tanzih, tasbih, kemudian juga ada yang dulu pernah kita bahas juga itu jauhar dengan arat. Ya kan? Apa itu jauhar dengan arat? Adakah kemiripan antara eh, mafhum dengan nazir? Ya, jadi antara mafhum ya, yang dipahami dalam pikiran, kalau sesuai dengan di luar lapangan, di luar otak, maka itu artinya benar. Tapi kalau lain di pikiran saya sebagai blueprintnya, tapi lain yang saya perbuat itu munafik, hipokrit. Nah, Allah sangat istiqamah satu kata, wal awal wal akhir. Dia tidak suka menggunakan kata-kata ganda. Kalau ya Allah Maha Pengampun, kok maka harus masuk surga. Nanti di komplainnya itu gampang. Aku lebih mencintai hamba aku daripada kebencian. Udah kalau begitu penduduk Arab penduduk Arab itu nanti masuk surga, ya masuk surga semua. Ada satu tempat al-manzil bainal manzilataini di surga Bapak Ibu itu kanan itu surga, kiri itu neraka. Ada tempat di antaranya itu namanya Arab. Surah Al-Araf itu ada itu. Apa itu Al-Araf? Yaitu in between. Ya. Mau dimasukkan neraka, belum ada dosanya anak-anak kecil. Mau dimasukkan surga, lingkungan keluarganya Kristen. Dan sudah suka nyanyi-nyanyi Kristen juga, nggak pernah lagu Al-Quran. Nah, jadi padahal kita juga paham argo seseorang itu menjadi orang dalam pandangan Islam setelah akil balik. Kalau orang tidak akil balik, terlalu uzur atau penyakit atau tidur, rupiah kalam, diangkatlah bena itu. Jadi Allah itu ajarannya sangat-sangat mencerahkan, sangat membebaskan. Ya saya kira ini dulu ya Pak Bu Santri ya. Oh, nanti ribet nih. Apalagi nanti akan datang ini mungkin saya akan buatkan contoh-contoh lebih konkret agar anak-anak kita bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Andri Bruta yang telah memaparkan materi yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Izin pun untuk menyampaikan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Hmm. Pertama ada pertanyaan masuk dari Pak Yunus. Bunyinya, bagaimana sisi wujud dan maujud terhadap yang gaib? Bagus. Adakah wujud pada yang gaib? Perwujudannya yang gaib itu hanya yang maha gaib yang bisa tahu. Ya kan? Kita hanya yakin bahwa ada yang maha gaib, tapi melukiskan yang maha gaib itu seperti apa, ada kesulitan di situ. Tapi dipastikan bahwa ada wujud yang maha gaib, ya Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak disebutkan Alhamdulillahirabbil alam. Al-alamin itu jamak di situ kan. Ada alam jabarut, ada aja alam malakut, ada alam muluk, ada alam syahadah. Sedangkan di atasnya itu yang bukan makhluk yaitu Allah
itu pun juga punya level. Level wahidiyah, level ahadiyah. Level eh, huwa, level Allah, level ahad, level as-samad. 4 level malah kan. Ya. Nanti baca sekali lagi deh. Nanti insya Allah ikut pertemuan kita akan datang, akan saya bikinkan semacam bagan-bagan yang lebih gampang dengan contoh-contoh. Kalau begini susah dipahami. Silakan yang lain. Pertanyaan berikutnya pun dari Ibu Dewi Ayuningsih, Ibu apa santri ini. Hmm. Pertanyaannya, kenapa dikatakan tanda-tanda kami? Mungkin maksudnya tadi pun yang di ayat surah Al-Fusilat. Hmm. We, nahnu. Kalau Allah menjadikan dirinya kata ganti dalam bentuk jamak, itu menandakan bahwa sesuatu itu eh, kapasitasnya Allah sebagai maha kuasa, uluhiyatnya. Ya. Tapi kalau Allah menggunakan ini misalnya kan, bukan inna, itu sendirian Allah tidak merepotkan orang lain. Inna nahnu nazzalna dzikr. Itu nahnu di situ. Kamilah yang menurunkan wahyu itu. Kenapa disebut kami? Karena di situ ada unsur keterlibatan non Tuhan selain Tuhan dan berkeringat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril ya. Jibril ini menurunkan wahyu, ya kan? Jadi Jibril itu sudah paham itu. Kita apa paham? Hanya makhluk gaib yang bisa memahami sesamanya makhluk gaib. Kalau kita ingin memahami yang gaib, maka kita pun juga harus naik kelas menjadi makhluk. Dan itu bisa. Ada nurani kita pun juga ada kan bisa jadi malaikat. Ya. Jadi saya kira itu bahwa wujud itu hmm, bisa diketahui oleh orang berdasarkan kapasitas konsep wujudnya sendiri. Tapi wujudnya Tuhan nggak mungkin. Wujud makhluknya oke, tapi wujud Tuhannya nggak mungkin. Kalau ada orang membayangkan Tuhan seperti apa tingginya dan seterusnya, itu pasti bukan Tuhan. Itu hasil imajinasi. Ya, saya kira kita akhiri dulu ya Bu Santri, mau ke Solo ini. Oh iya, Bu. Iya. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung karena Andri Guruta setelah pengajian ini ada tugas lain. Untuk itu kita cukupkan tanya jawab ini sampai pada eh, saat ini. Kembali kami ingin menyampaikan terima kasih kami haturkan kepada Andri Guruta atas ilmu dan hikmah yang telah disampaikan kepada kami semua. Semoga rahmat dan karunia Allah senantiasa meliputi kita semua sehingga apa yang telah disampaikan oleh Andri Guruta mampu kita serap, mampu kita pahami dengan baik. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para santri, santriwati, para mahasantri, para mahasiswa, para pembina, baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang-cabang, para alumni, para santri, para simpatisan, dan keluarga besar Pondok Pesantren Asadiyah, dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas, atas partisipasi aktifnya selama pengajian berlangsung. Mohon maaf atas segala kehilafan yang ada. Selanjutnya, mari kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurutta Merapi Sugana. Amin, amin. Sampai saya pamit dulu. Iya, Bapak Prof. Terima kasih. Barakallah. Selamat selalu, Prof. Kasih pun. Kasih, Prof. Kasih pun. Ilmunya Bu. Kasih pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Barakallah. Tinggal Lagi lagi. Aziz. dalam rangka hadiah ke Ustaz. Ustaz Israel. Alhamdulillah. Kasih pun. Apa kabar Sinjai? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ustaz. Kasih pun. Syukran pun. Assalamualaikum Ustaz. Hamzah Israel, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik-baik. Ini Sehat walafiat di lagi hari mengemudi ini ke-23. dari kampung pulang ke Sengkang. Weh, Apa? itu hati-hati. Silaturahim dengan keluarga. Pelan-pelan, pelan-pelan, Pak Sofir. Perjalanan Allah. tuh. Yang penting yang di samping tetap setia mendampingi. Baik. Ya, jadi itu. Selamat Ki, selamat Ki. Sama wali-wali. Luar biasa. Dari mana gitu? Sementara di jalan ini sudah di Ulu ini. Dari mana mau ke mana? Dari Cendrana ke Sengkang ini. Oh, itu aku tanah. Boleh ke silaturahim dan keluarga di kampung sekalian ya guru-guru menceramah. ya, betul ya. Baik, berarti Malisa bagasir Munri. Masih dekat kami kok kampungnya. Gratis Asadia berjaya. Bagus backgroundnya, Bung. Alhamdulillah. Ya, saya pamit Pak Ilyas. Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada suruh apa ya, Allah. Insyaallah mak barakah Allah sista. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pung. Salam dari kakak semesir, Pung. Kita ke Mesir ya. Assalamualaikum. Jam berapa tuh di Mesir sekarang? Jam 12:50, Pung. 12 apa nak? Siang? Malam. Batai. Oh, belum sahur ya? Malam. Biasa deh. 12 malam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Syukran semuanya, syukran. Alhamdulillah. Sehat selalu buat semua. Amin. Ya, izin pamit. Selamat semuanya sampai ketemu pada pengajian berikutnya. Amin. Banyak Pung. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Face jamaah tahu Ustaz Sudarman. Ya ku masuk ki cerita itu kita ke sigi one day one juice. Wah, Ustaz Sudarman di Lut Timur ya? Apa? Polmas, boleh wali. Ini kan STKH nanti provinsi di mana tuh? Lut Timur atau apa? Utara, Ustaz. Utara. Oh, Utara di. Oh, iya. Belang 4. Insya Allah kita ketemu di sana. Ada di sini Muslimin Buhari di Wono. Oh, di sana. Oh, salam sama beliau. Masjid Aswaja. Oh, iya. Ada apa Lailatul Qadar di situ? Oke. Ilyas, lebaran di mana? Di Senjata di Bantai? Bantai, Ustaz. Oh, Bantai. Ya. Ada tempat di Bantai? Ada. Di mana? Kaloling. Oh, alhamdulillah. Oh, iya. Insya Allah nanti akhir Ramadan baru ke Banten. Oh iya. Bagus kalau ya.
nanti langsung sekalian halal bihalal di masjid ini. Ya. Oke, Ustaz. Ya, yang Salam dari Mesir, Bung. Kita juga pamit untuk Wah, Mesir tuh, Kapi, Hah? kapi. Yes, Iya, Bung. Kayaknya kapi tuh, boleh Ki. Ya, Bung. Salam ke guru-guru tamu yang di Bantaeng, Bung. kapi itu Apa kapi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rajin-rajin belajar dan juga kajian, tapi jangan sembar dimasuki kajian. Yang sampai pulang ke Indonesia benci Barasanji. Dengar itu kapi. Iya, Bung. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Oke, Iya, makasih. Bung.